Shalom adik-adik. Oke, berjumpa lagi dengan Kak Gila dan Cece Fani. Oke, nah adik-adik bersemangat hari ini? Semangat dong, Ce. Cece Fani, bersemangat? Semangat. Oke, yuk sebelum kita mau memberikan pujian kita mau Doa dulu dong. doa dulu. Yuk, Yuk. kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur, kami mau bersuka cita karena Tuhan Yesus Tuhan Yesus ada dalam ada dalam hidup kami. hidup kami. Biarlah Biarlah kami dapat kami dapat bersuka cita bersuka cita dalam nama Tuhan di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, siapa yang di sini sudah siap memuji Tuhan? Lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Yeay, kita hari ini Oke. mau bersuka cita buat Tuhan ya. Yuk, Ya, benar adik-adik ya. semua yuk. Kita berdiri yuk. Oke, yuk. Yuk. Terus lagi yuk. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Kata, bukankah Yesus berkata damai yang jadikan cinta. Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang jadikan mereka. Kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diaminkan. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Halo adik-adik. Nah, Masih semangat kan? Masih Kak. Ya, Karena tadi kita sekarang- bersuka cita karena Tuhan Yesus Baik. baik Kak. Nah, sekarang kita mau gerakin dong badannya, badan tangannya, kita. Oke. kakinya, semuanya badannya. Yuk, kita tetap masih berdiri ya. Oke Yuk, Kak. adik-adik, yuk. Yuk, ikutin ya gerakannya ya. Yuk. Lebih semangat lagi ya tadi. Bapak Abraham mempunyai apa? Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan
Cece mau ajak adik-adik menghitung 1 sampai 10. 10. Tapi hitungnya pakai lagu. Pakai gerakan. Nah, yuk adik-adik yuk. Nyanyi yuk, Yuk. kita yuk. Yuk. Lihat ya. Digerakin badannya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Semangat! 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tuhan pergi sekolah minggu. Oke. Oke, Kak Fani. Kita tadi sudah memuji Tuhan. Ya. Tapi sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita boleh duduk dengan tenang. Kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Yuk. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku Tuhan, di hidupku.
terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Koko Cece pembina kami. Biarlah apa yang boleh disampaikan Tuhan, biarlah membawa sukacita, membawa berkat bagi kami. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Daud sahabat Yonatan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 18-19. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak, namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi dan Daud menang lagi. Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk tangkap Daud. Daud sangat kaget tapi berhasil menghindari serangan tombak lalu berlari pergi. Yonatan berkata kepada ayahnya Raja Saul bahwa Daud itu anak yang baik, kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Ayat hafalan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kitab Amsal pasal 17 ayat 17. Salam adik-adik, ketemu lagi kita di ibadah online Sekolah Minggu GSJA Maranatha. Oke adik-adik, tadi sudah menonton ya cuplikan dari persahabatan antara Daud dan Yonatan ya. Ya, persahabatan mereka manis ya, saling membangun, saling menopang, saling memberi yang terbaik dan saling apa? Saling mendukung ya. Kemudian adik-adik, itu adalah salah satu contoh persahabatan yang baik ya, yang ada di dalam Alkitab ya. Nah, namun sebelumnya kita baca dulu sebagian dari firman Tuhan ya. Ayat yang akan kita baca ya, yaitu 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18 ya. Sini Kakak bacakan, oke? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang yang tak percaya?
Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Oke adik-adik. Nah, di sini surat Paulus kepada jemaat di Korintus itu mengajak jemaatnya agar tidak sembarangan bersahabat ya. Harus pintar-pintar memilih sahabat yang bisa dipercaya, sahabat yang seiman, sahabat yang berada di dalam satu Kristus ya. Nah, jadi tidak sembarangan memilih sahabat ya adik-adik semuanya. Jadi di sini tertulis di situ disebutkan di ayat yang ke-14 bagian B ya. Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Bagaimanakah yang tidak di dalam Kristus bisa bersamaan dengan yang di dalam Kristus ya? Orang yang di dalam Kristus itu percaya akan kasih Tuhan, kasih Yesus, sementara orang yang di luar Kristus itu tidak percaya dengan kasih Yesus. Orang yang di dalam Kristus itu hidup dalam kasih Kristus, saling membangun, saling memberi yang terbaik, dan saling menopang. Sementara yang di luar Kristus itu tidak percaya dengan kasih, tidak memiliki kasih yang sama dengan Kristus, dan tidak saling membangun. Jadi bagaimana bisa sejalan coba? Ya enggak bisa sejalan ya. Itu artinya kita harus mengingat juga nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Itu bukan hanya untuk di jemaat Korintus, tapi itu juga berlaku untuk kita sekarang, untuk kita juga yang anak-anak Kristus ya. Itu mengajarkan kita, mengingatkan kita kalau kita harus memilih. Kita boleh berteman dengan siapapun, tapi kita harus memilih dari semua itu yang kita pilih sebagai sahabat kita dengan kriteria satu dalam Kristus, dapat dipercaya, dan membawa kita ke dalam pergaulan yang baik yang membangun diri kita. Ingat ya, pribadi seseorang itu juga bisa rusak jika dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik atau bergaul di lingkungan yang tidak baik. Tapi pribadi seseorang itu bisa baik, bahkan menjadi lebih baik lagi jika dia bisa memilih teman yang baik, mempunyai perilaku yang baik, mempunyai kehidupan yang baik, dan mempunyai lingkungan yang baik. Itu otomatis juga membangun pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi Korintus disarankan oleh Paulus untuk memilih teman-teman yang seperti itu, ya. Dan itu juga berlaku untuk kita. Kita juga harus memilih teman-teman yang bisa membangun kita, yang membuat kita saling membangun ya, dengan sahabat kita, dengan diri kita sendiri itu saling membangun, saling memberi yang terbaik, saling menjaga satu sama lain ya. Tapi jangan kita hanya melihat siapakah yang akan menjadi sahabat kita yang baik ya, tapi kita juga harus lihat ke diri kita. Apakah kita sudah menjadi sahabat yang baik bagi sahabat kita? Apakah kita juga mempunyai perilaku yang baik bagi sahabat kita? Apakah kita juga membangun sahabat kita memiliki atau membuat pribadi satu sama lain ya. Tapi jangan kita hanya melihat siapakah yang akan menjadi sahabat kita yang baik ya, tapi kita juga harus lihat ke diri kita. Apakah kita sudah menjadi sahabat yang baik bagi sahabat kita? Apakah kita juga mempunyai perilaku yang baik bagi sahabat kita? Apakah kita juga membangun sahabat kita memiliki atau membuat pribadi sahabat kita menjadi lebih baik lagi? Nah, itu juga harus kita pertanyakan ke diri kita sendiri ya.
jangan cuma kita mencari yang membangun kita, tapi kita juga harus melihat ke diri kita, apakah kita juga bisa membangun untuk orang lain. Nah, jadi itu yang namanya sahabat, saling mengisi, saling menopang dan membangun, memberi yang terbaik. Tapi jangan salah ya, pergaulan yang salah itu juga mengakibatkan pribadi menjadi salah. Nah, seperti contoh persahabatan antara Samson dan Delila ya. Persahabatan Samson dan Delila itu adalah contoh persahabatan yang tidak baik. Nah, Delila bersahabat dengan Samson itu untuk mencari keuntungan ya, untuk mendapatkan keuntungan dari rahasia kekuatannya si Samson. Sementara Samson yang dengan tidak tahunya bersahabat dengan Delila, padahal dia tahu pribadi dan pergaulan Delila ini lingkungannya itu tidak bagus, tapi dia tetap bersahabat dengan Delila, sehingga akhirnya apa? Kerugian menimpa dia, malapetaka menimpa dia ya. Pergaulan, persahabatan yang tidak baik itu merugikan, sementara persahabatan yang baik itu sangat membangun, seperti Daud dan Yonatan. Oke. Nah, sampai di sini adik-adik pesan hari ini dan pesan dari firman ini, pesan dari video ini juga itu mengajarkan kita bahwa jangan sembarangan memilih sahabat. Cari sahabat yang bisa saling membangun. Tetapi selain kita mencari sahabat yang bisa saling membangun, kita pun harus lihat ke kita, apakah kita juga sudah bisa untuk membangun sahabat kita. Oke? Jangan cuma mencari untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus melihat kita, apakah kita bisa menjadi penopang bagi sahabat kita. Itu yang namanya bersahabat di dalam Kristus ya, saling membangun. Intinya bersahabat dengan sesama yang ada bagi sahabat kita. Itu yang namanya bersahabat di dalam Kristus ya, saling membangun. Intinya bersahabat dengan sesama yang ada di dalam Kristus. Kita boleh berteman dengan siapapun, itu harus, karena Tuhan juga mengajarkan kasihilah sesamamu manusia dan kasihilah musuhmu. Tapi untuk menjadi sahabat harus ada kriteria-kriteria tertentu, terutama kriteria-kriteria hidup di dalam Kristus. Oke adik-adik, demikianlah firman hari ini, semoga bermanfaat bagi kita dan kita tetap selalu jaga kesehatan ya, stay at home dan selalu prokes dimanapun kita berada. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini. Biarlah kiranya Tuhan firman hari ini mengajarkan kami dan mengingatkan kami bahwa dalam bersahabat kami pun harus melihat apakah sahabat kami itu berada dalam hidup dalam Kristus atau tidak. Tuhan, ajarkan kami supaya kami tidak salah dalam pergaulan, tetapi kami bisa memilih pergaulan yang membangun dan saling menciptakan persahabatan yang luar biasa di dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya Tuhan Kau juga menjagai kami Tuhan dan melindungi keluarga kami Tuhan. Dan Bapa, biarlah Indonesia juga di hari kemerdekaan ini kami peringati dengan sukacita Tuhan, dan kami peringati Tuhan dengan selalu mengandalkan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan kasih karunia-Mu menutup bungkus bangsa Indonesia kami di usianya yang semakin bertambah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan bangsa Indonesia kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap menghadapi persoalan-persoalan yang ada di bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami semakin luar biasa Tuhan. Di hari kemerdekaan ini Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau masih mengizinkan kami untuk berpijak di bangsa dan negara kami ini Tuhan, dalam masa kemerdekaan yang luar biasa. Terima kasih Yesus, kami memberkati bangsa dan Indonesia kami Tuhan. Nah, semoga semakin panjang umur. Terima kasih Yesus segala kebaikan-Mu. Haleluya Bapa, amin.
Bye, ketemu lagi minggu depan. Jesus bless you.